Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam kita berjumpa kembali dalam program Berkat Pagi hari ini. Mari sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas kita di pagi hari ini, ada baiknya kita untuk belajar firman Tuhan di pagi hari ini, ada baiknya kita untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Mika Bapak Ibu Saudara. Kitab Mika, Mika ini adalah, kalau dikanonkan dalam Alkitab, dia adalah nabi yang termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Mari sama-sama kita baca dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, ayat 8. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melonglong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Ayat yang ke-9. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa kitab Mika di sini di mana Mika adalah nabi yang lain dengan nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu Saudara, di mana Mika adalah nabi yang meratap bagi bangsanya, meratap atau menangisi bangsanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang mungkin nabi-nabi lain datang kepada bangsanya dengan keras, "Hei bangsa Yerusalem, bangsa Yehuda, bangsa Israel," tapi kali ini tidak dengan Mika. Mika dia meratap bagi bangsanya. Sana kita melihat Mika ini adalah nabi yang meratap. Dia meratapi apa Bapak Ibu Saudara? Dosa bangsanya. Dia meratapi dosa dari bangsa Yehuda. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, tetapi di sana juga ada dikatakan Samaria. Bapak Ibu boleh lihat di pasal yang pertama ayat yang kedua. Di sana ada perikopnya pemberitahuan hukum atas Samaria. Israel juga Bapak Ibu Saudara terbagi dua. Ada Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Samaria ada di Israel Utara Bapak Ibu Saudara. Dan juga meratapi Samaria Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya meratapi Yehuda dan Yerusalem, tetapi juga Samaria Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama lihat. Di sini Mika, Nabi Mika meratapi kedua-duanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dosa bangsanya. Sehingga dia menangis sebagai nabi, dia meratap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar jauh dari penghukuman Tuhan, tapi ternyata hukuman Tuhan tetap berlaku. Kita boleh melihat di ayat 8 tadi Bapak Ibu Saudara yang sudah kita baca, melihat dosa dari bangsanya, maka hatinya hancur. Mika hatinya hancur, dia menangis, dia memohon kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa sampai Mika meratap dan menangisi bangsanya? Kenapa? Karena mereka menolak Allah, sehingga mereka harus dihukum Bapak Ibu Saudara. Nah, orang Israel di sini, orang Israel, orang Yehuda melakukan dosa tanpa takut akan Tuhan. Tidak ada rasa takut lagi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka melakukan dosa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Mereka melakukan segala sesuatu yang mereka ingin lakukan seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan seolah-olah hukuman Tuhan tidak pernah mereka dengar. Seolah-olah Tuhan seolah-olah mereka tidak pernah mendengar tentang hukuman-hukuman Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada mereka jikalau mereka mengingkari janjinya kepada Tuhan. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Mereka menduakan Tuhan. Mari sama-sama kita melihat di sini apa dakwaan Tuhan terhadap Israel. Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan ada pemberontakan terhadap Allah yang Maha Kuasa. Ada pemberontakan, mereka berontak kepada Tuhan. Dan sementara di Yerusalem Bapak Ibu Saudara, di mana Yerusalem terkenal dengan tempat beribadah kepada Tuhan,
tetapi menjadi tempat penyembahan berhala. Betapa sakit hatinya Tuhan. Saudara, bagaimana kalau kita sebagai manusia dikhianati, kita pasti sakit Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti itu hati Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang Tuhan bawa dari Mesir, Tuhan selamatkan, Tuhan bawa ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka memberontak. Tempat beribadah yang harusnya mereka beribadah kepada Tuhan, mereka buat jadi tempat penyembahan berhala Bapak Ibu Saudara. Betapa sakitnya hatinya Tuhan. Yang dahulunya mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka menyembah kepada Baal-Baal yang lain. Itu boleh kita lihat ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh baca nantinya. Nah, sebab itu Tuhan menghukum mereka di ayat yang ke-6. Bapak Ibu boleh bisa lihat di sana, atau saya bacakan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan aku akan menyingkapkan dasarnya. Inilah hukuman Tuhan atas mereka. Sebab Tuhan itu menghukum mereka. Di ayat yang ke-6 di sini dikatakan, itulah sebabnya Mika berseru kepada Tuhan agar mereka bertobat, agar bangsa ini bertobat. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Malah sebaliknya, saat Mika berseru kepada bangsa ini agar mereka bertobat, agar mereka kembali taat, agar mereka kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara malah sebaliknya. Mereka tidak mau mendengarkan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan itu memperhatikan hidup kita sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah umat yang Tuhan sudah selamatkan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Maka itu sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita harus menjaga dan memelihara yang namanya kekudusan hidup. Itu paling penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menginginkan umatnya untuk selalu mengandalkan Dia. Karena apa? Dia selalu tepat pada waktunya. Dia mau umat-umatnya itu selalu memohon kepadanya, selalu mengandalkan Dia setiap saat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga yang namanya kehidupan kita. Kita harus menjaga kekudusan kita agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, biar kita tidak biar kita tidak menyakiti hati Tuhan seperti yang bangsa Israel, bangsa Yehuda lakukan Bapak Ibu Saudara. Sebabnya kita harus lebih punya hubungan erat dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu punya rencana yang paling terbaik untuk kita. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman hari ini boleh menguatkan kita, boleh buat kita selalu belajar agar kita selalu dekat dengan Tuhan, agar kita selalu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.